Tubis, bertemu dengan saya Morlia Hindriani di acara Bincang Muda, bicara kreativitas anak muda. Jadi di episode pertama Bincang Muda hari ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu anak muda yang kreatif dan juga inovatif, yaitu Kak Muhammad Wahyu Syamsuddin atau yang biasa kita panggil Kak Wahyu. Bener ya Kak ya? Betul. Apa kabarnya Kak Wahyu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Jadi sedikit informasi buat Sobat Ubis, Kak Wahyu ini merupakan pengusaha muda atau entrepreneur muda di bidang fashion ya Kak ya? Betul, betul. Mungkin sebelum kita menyelami pertanyaan terkait Kak Wahyu dan juga bisnisnya lebih dalam lagi, Kak Wahyu boleh memperkenalkan diri dan juga apa sih alasan Kak Wahyu sehingga Kak Wahyu terjun ke dalam dunia bisnis ya, seperti sekarang ini. Iya, selamat siang Sobat Ubis. Perkenalkan nama lengkap Muhammad Wahyu Syamsuddin, status masih mahasiswa. Tidak usah jelaskan jurusannya mungkin ya. Ya kalau jurusan di pendidikan agama Islam. Kemudian kenapa pertanyaan tadi kenapa terjun di dunia bisnis? Yep. Sebenarnya sih kalau kita mau jujur-jujuran ya soal apa ya? Karena keterpaksaan aja, keterpaksaan soal hidup begitu. Tapi lebih daripada itu karena sebelumnya saya waktu sekolah menengah ke atas itu jurusan marketing di salah satu SMK di Kota Serang, SMK Negeri 1 Kota Serang, jurusan marketing. Di situ saya belajar banyak dan banyak praktek tentang bagaimana cara memasarkan barang, begitu. Oke, Sobat Ubis, ternyata apabila dilihat dari latar belakang pendidikan tidak sinkron dengan apa yang sekarang sedang digeluti ya. Betul, betul. Tapi betul. itu keren sekali Sobat Ubis. Berarti Kak Wahyu ini mempunyai banyak banget goals dan juga inovasi serta kreativitas untuk menjalani kehidupan gitu ya Kak. Iya, betul. Nah, tadi kita sudah mendengar latar belakang dari Kak Wahyu terkait masuk ke dunia bisnis itu latar belakangnya apa. Nah, untuk bisnis yang dijalankan sekarang ini itu Kak Wahyu, apakah ada kendala di awal seperti sampai sekarang ini? Itu prosesnya itu seperti apa? Iya, kalau mau dijelaskan bagaimana prosesnya sejak awal ya. Kalau saya melihat mundur ke belakang, itu pas awal-awal ya, saya harus jelaskan dulu latar belakang saya setelah lulus itu bekerja terlebih dahulu. Bekerja di salah satu perusahaan kertas di Kabupaten Serang, perusahaan besar. Kemudian saya sambil kuliah dan situ juga karena saya mempunyai basic marketing pemasaran, ya itu juga saya sambil kuliah, sambil bekerja dan juga sambil berusaha, berusaha gitu. Kenapa? Ya karena saya tidak ingin meninggalkan apa yang saya ketahui begitu. Kalau kata orang-orang bijak bilang apa yang kita sudah ketahui kalau kita lupakan begitu saja akan sangat sia-sia begitu. Nah, dari situ saya memulai usaha dan target marketnya ketika saat itu saya melihat bahwa orang-orang yang bermain sosial media itu sangat besar sekali. Contoh saja kita lihat Facebook ya. Facebook itu saat ini penggunanya di Indonesia ada 179 juta. Itu tahun 2020. Sekarang tahun 2022 artinya ada peningkatan kan daripada itu. Nah, situlah saya melihat bahwa dari 179 juta itu kita pasti bisa memiliki peluang untuk berjualan di Facebook begitu. Nah, karena saya melihat ada potensi di situ, nah saya kemudian apa produk yang bisa dijual di Facebook. Kemudian setelah saya sudah melihat peluang itu, baru saya melihat bahwa ada banyak orang. Saya karena saya pendidikan agama Islam di Institut Agama Islam Banten, orang-orang Muslim itu atau Muslimah itu punya kecenderungan hari ini ya, untuk hari ini bisa kita melihat contohnya adalah pada saat dulu ketika kita bicara soal aurat lah, perempuan ketika memakai kerudung, hijab dan lain sebagainya itu dahulu kita dianggap sebagai tuntutan agama atau kan karena kewajiban agama aurat ya. Tapi untuk saat ini orang-orang perempuan kebanyakan untuk memakai hijab itu bukan lagi persoalan aurat, tapi persoalan style, gaya hidup begitu. Nah, dari sinilah saya melihat bahwa karena melihat banyaknya orang yang seperti itu, saya menjual pada saat itu membuat brand namanya Khawarizmi, yaitu brand muslim, yaitu ada pakaian muslim. Jadi dilihat dari situ aja begitu. Oke, seperti itu. Berarti
sesuai dengan apa yang tadi Kak Wahyu sampaikan, untuk bisnis Kak Wahyu ini menjual produk apa aja tuh Kak? Iya, tahun 2018 itu karena melihat potensi untuk berjualan, saya melihat pada saat itu melihat fashion muslim ya yang sedang meningkatnya. Nah, saya menjual saat itu fashion muslim, baju, kerudung, kemudian baju koko, sarung, dan aksesoris-aksesoris tasbih, sajadah dan lain sebagainya. Dengan brand sendiri ya, brand saya Al-Khwarizmi begitu. Kenapa saya memakai brand Al-Khwarizmi? Karena saya menyukai salah satu tokoh Islam itu Al-Khwarizmi gitu. Begitu. Kemudian setelah ada peningkatan tahun 2000 sekarang tahun 2021 saya membuat brand baru itu di bidang aksesoris. Ya, gelang itu macam-macam gelang gelang ada gelang kulit, gelang stainless, gelang titanium, gelang dari kerajinan tangan, dari biji-bijian dan lain sebagainya. Itu saya buat. Kenapa saya memilih produknya gelang? Karena berkaca dari usaha saya yang sebelumnya, brand muslim itu sudah banyak yang memulai begitu. Dan kompetitor yang bergerak pada bidang itu sangat banyak sekali. Karena dengan alasan itu, saya melihat bahwa ada satu peluang di bidang aksesoris itu karena brandnya sedikit, kompetitor sedikit, saya menjual di situ. Begitu. Berarti karena melihat banyaknya kompetitor di bidang yang sama, expand usahanya kayak. Betul. Dan waktu awal mula untuk menjual produknya itu seperti apa? Apakah dari mulut ke mulut, teman ke teman, atau seperti apa? Iya. Kalau untuk awal karena memang saya sudah tentukan target marketnya ya, artinya pasarnya saya sudah tentukan, pasarnya mau di mana gitu kan. Karena kalau kita ingin berjualan itu kita harus yang pertama harus mempersiapkan produk, produk. Kemudian yang kedua adalah price itu harga. Kemudian place itu tempat. Yang keempat baru people. Nah, ini yang harus disiapkan. Saya melihat pertama produknya saya sudah tentukan produknya apa tadi itu bidang fashionnya. Kemudian yang kedua tempat ini di mana kamu akan berjualan. Nah, dari situlah saya berpikir kalau saya berjualan langsung artinya ada waktu yang saya harus korbankan. Belum lagi saya menjadi mahasiswa, kemudian menjadi pekerja juga, artinya saya tidak sedikit lah untuk waktu untuk berjualan. Nah, saat itu saya memilih untuk di online karena melihat banyaknya pengguna sosial media. Nah, menjualnya di sosial media, caranya memulainya pada saat itu di Facebook. Saat itu di Facebook, kemudian setelah dari Facebook, saya meluaskan pasarnya di Instagram, karena Instagram pada tahun 2018 itu ada 79 juta pengguna di Indonesia. Kemudian setelah baru di Facebook dan Instagram, pada saat itu musimnya naiknya Shopee gitu kan, Shopee. Nah, baru saya meluaskan pasar lagi di marketplace, Shopee, Tokopedia dan Bukalapak. Dan saat ini saya membuka lagi di TikTok. Sekarang ada fitur TikTok Shop gitu. Gitu. Oke, jadi Sobat Ubis, nih ternyata usahanya Kak Wahyu ini sudah ada di sosial media dan juga marketplace. Mungkin namanya boleh dikasih tahu ke Sobat Ubis, Kak? Iya, Sobat Ubis kalau berminat dengan produk yang saya jual, itu produknya ada berbagai macam aksesoris, kemudian fashion muslim, itu di Shopee ada namanya Al-Khwarizmi. Kemudian kalau di Instagram, alkhwarizmi.co. Kemudian kalau yang aksesoris itu ada mozi.co di Shopee, Tokopedia dan Bukalapak. Al-Khwarizmi sama mozi.co. Nanti boleh ya Sobat Ubis, kalau yang tertarik atau mau lihat boleh di bawah sini, nanti kita terterain, oke? Dan mungkin di sini ada produknya ya Kak ya? Iya. Kita coba mau lihat yang itu boleh. Oke. Ini salah satu produk dari Kak Wahyu dari mozi.co, yaitu gelang. Selain itu nanti kita coba kasih lihat ke Sobat Ubis untuk fashion. Seperti ini Sobat Ubis, packagingnya keren banget. Tadi udah ada yang paper bag-nya. Wow, packagingnya aja keren sekali ya. Coba kita lihat untuk gelangnya. Sangat safety ya Kak ya. Di dalamnya ada tasnya juga ternyata kecil. Wow, keren sekali. Sobat Ubis mungkin boleh lihat, keren. Untuk Sobat Ubis yang tertarik boleh tadi kunjungin sosial media ataupun marketplace-nya. Oke, mungkin kita boleh tanya sedikit lagi terkait usaha Kak Wahyu.
Untuk selanjutnya Kak, kita pengen tahu nih, kita lebih dalam ke usaha Kak Wahyu. Kalau kita boleh tahu, untuk omset per bulan Kak Wahyu itu seberapa besarnya sampai saat ini? Dan apakah memang setiap bulannya ada target pencapaian penjualan atau seperti apa? Iya, kalau untuk saat ini dari total keseluruhan omset di atas 40 lah, 40 juta gitu, di atas 40. Itu sebenarnya ada penurunan dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin bisa di angka 50-60 lah gitu. Kalau sekarang ada penurunan karena saya melihat pada saat ini ada perubahan kebiasaan di anak muda. Biasa dia berbelanja di Shopee. Sekarang itu karena memang TikTok sudah banyak digunakan oleh anak-anak muda ya. Jadi banyak yang beralih ke TikTok gitu. Berarti memang ternyata banyak anak muda yang sudah melewati TikTok Shop gitu ya, kayak untuk berbelanja gitu, karena mungkin banyak fasilitas ya. Iya, ada kalau di TikTok kan ada fitur kita bisa melihat video gitu kan barangnya, kemudian direview dan lain sebagainya. Kalau ini juga sebenarnya sebagai tantangan sebagai pelaku usaha tentunya untuk bisa kita melihat lebih banyak hal gitu, karena seperti yang kita ketahui di masa pandemi ini banyak orang yang tidak bisa menyelesaikan, termasuk pelaku usaha gitu kan, yang kebiasaannya menjual langsung produk di pasar ataupun di tempat-tempat ruko seperti itu. Ketika pandemi mereka kebingungan untuk melakukan apa gitu. Nah, dengan hadirnya sosial media, kemudian TikTok dan lain sebagainya, itu sebenarnya itu adalah sebuah solusi gitu. Dan itu menjadi tantangan sebagai pelaku usaha, bagaimana caranya mengembangkan produknya di sosial media begitu. Berarti pandemi ini menjadi tantangan ya, kayak bukan ancaman ya buat usaha Kak Wahyu. Keren sekali Sobat Ubis. Mungkin tadi kita sudah bahas, Kak Wahyu sudah bahas ya terkait kendala di pandemi. Cuman untuk Kak Wahyu sendiri, waktu pertama kali masuk di era pandemi itu ada kendala tersendiri nggak dalam dunia bisnis? Iya, ini menarik, pertanyaan menarik. Kenapa menarik? Karena memang sejak awal tahun 2018 saya sudah memulai usaha itu di online ya, artinya di media sosial. Itu tidak pada saat pandemi tahun 2020 ya kalau tidak salah, itu awal tahun 2020. Itu tidak ada kendala sama sekali karena saya sudah memulai itu jauh sebelum pandemi. Itu yang menarik. Kenapa menarik? Karena saya melihat sebuah peluang di internet ya, sebuah peluang. Kemudian saya memulai, dan ketika pandemi itu datang, saya sudah tidak lagi menyiapkan hal-hal yang diperlukan di sosial media karena saya sudah menyiapkannya jauh-jauh hari. Nah, ketika pandemi itu berlangsung, kalau pelaku-pelaku usaha yang menjual produknya langsung ya di pasar dan lain sebagainya itu mengalami kesulitan. Nah, berbeda dengan saya yang memang sudah memulai jauh-jauh hari itu mengalami peningkatan. Yang pada saat itu mungkin omsetnya hanya 20-30 gitu ya. Nah, itu baru tuh mulai naik tuh di angka 30 ke atas begitu. Jadi tidak ada kendala sama sekali. Yang ini menurut saya menjadi tambahan lah sebagai pelaku usaha begitu. Berarti kalau kita lihat Kak Wahyu ini memang tipikal yang udah agile gitu ya, udah gesit gitu melihat perkembangan zaman ya, sehingga memanfaatkan digitalisasi dalam berbisnis. Itu keren sekali Sobat Ubis. Mungkin nanti boleh dicontoh dari Sobat Ubis ya. Oke, kita sudah banyak ngobrol-ngobrol tentang Kak Wahyu dan juga bisnisnya. Mungkin sebelum kita menutup acara bincang pada episode perdana ini, Kak Wahyu boleh kasih kita Sobat Ubis closing statement gitu? Iya, ini khususnya untuk anak muda ya. Untuk anak muda jangan takut memulai sesuatu, karena ketika kita sebagai anak muda memulai sesuatu, tentu ada tantangan dan ada ancaman. Nah, disitulah kita bisa mempelajari dan menikmati waktu-waktu itu gitu. Itu aja sih mungkin. Oke, terima kasih, keren sekali Sobat Ubis. Dan tadi aku mau coba ringkas, tadi ada persiapan dari Kak Wahyu dalam berbisnis. Yang pertama produk, terus juga price, place, dan juga people Sobat Ubis. Wah, keren sekali ya acara perdana Bincang Muda hari ini. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Wahyu yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk berbincang pada hari ini. Terima kasih kepada Sobat Ubis yang juga sudah menonton dengan setia di acara hari ini. Oh ya, jangan lupa untuk Sobat Ubis
Kalau yang lagi aus gitu sedang menonton, jangan lupa untuk minum kopi Anak Sultan, Anak Sultan Coffee. Mungkin boleh, yuk kita cobain bareng-bareng. iya. Oke. Wow, seger banget nih ya sih Sobat Ubis. Coba, gimana Kak Wahyu? Untuk siang-siang begini emang paling cocok Sultan Coffee. Wih, Mantap. keren sekali. Bisa nambah mood atau biasa anak muda bilang mood booster ya, Ya, Sobat betul, Ubis betul, ya. betul. Oke, terima kasih Kak Wahyu sekali Ya, lagi kami sama-sama, ucapkan sama-sama. sehat selalu, semoga kita bisa berjumpa Amin. dan juga bincang di Amin. lain waktu ya. Siap. Saya Marlin Hindriani pamit undur diri. Semoga Sobat Ubis sehat selalu dan juga bisa menikmati bincang muda di episode lainnya. Sampai jumpa, bye bye.